cukup 2 kali, orang ping 3, ping 4 tahun. Sudah sering kita ulang-ulang kok muncul lagi. Saya minta tolong para bupati wali kota betul-betul kita grip untuk akuntabilitas kita. Pak, itu inisiatif sendiri Pak, mau ngasih bagi-bagi THR. Pak, itu bagi-bagi THR inisiatif Bapak apa emang ada permintaan Pak? Ada request permintaan nggak nih? Ada permintaan nggak sih Pak? Apa emang Bapak yang inisiatif Pak buat bagi-bagi THR Pak? Masa jabatan 2025 sampai 2030 menjabat sejak 20 Februari tahun 2025 setelah dilantik Presiden Prabowo di Istana Negara, Putra. Sang bupati diduga kuat memerintahkan bawahannya untuk memalak setiap kepala dinas hingga puskesmas. Uang pelicin tersebut kabarnya akan digunakan untuk THR pribadi bupati dan dibagi-bagikan. Horwil mengawas dan memilih data ke Bapak Ibu semuanya meminta uang, memaksakan untuk memaksa, terus mungkin atau menekan sehingga Bapak Ibu semuanya memberikan. Pak, itu tetap sangat kecewa kepada Anda. Ngapurane ge, temenan. Saya sangat kecewa. Apa rikara kelingan wingi janji apa ring rakyat? Pas lagi pada nyalon minta suara rakyat. Sekarang Anda sudah dipilih, sudah dipercaya. Anda harusnya amanah. Ngapuran iki ya, tapi teman nyong kecewa banget. Selamat, bupati Anda satu persatu merateli habis. Wis tuwek apa pembelajaran itu, wis tuwek apa pembelajaran. Ya memang dasarnya memang otak-otaknya otak koruptor. Remuk jujuk ora kanggo gawe lur. Maning dalan kabupaten si sumur Mengbulusari Jegong. Orang-orang Cilacap, bupatimu nih loh digawa KPK, ditangkap KPK. Katanya sih dugaan modus-modus praktik-praktik penerimaan fee proyek. Jadi kalau ada pihak ketiga yang mengerjakan proyek seperti jalan, jembatan, pengadaan barang dan jasa, itu harus bayar fee, ngasih jatah ke Pak Bupati, katanya seperti itu. ini Bupati Cilacap nggak nurut sama perintah gubernur apa gimana? Baru beberapa hari gubernur bilang stop, nggak ada lagi yang kena OTT, cukup Pati dan Pekalongan. Bukan Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rahman jadi tersangka pemerasan. Modusnya ngumpulin duit THR dari dinas-dinas. Gila nggak? Urusannya keprinya, warganya melas loh, penyakit tok. Kita pikir. Lur, kayak kirono ngapak lur, ketemu karo camatanya lur, seminggu kenang kroya. Kayak dengan kondisi aja Pak Camat, apa ge solusinya Pak Camat? Kalau hutangnya belum lunas, lo dikira beliau nggak punya utang, modal kemarin utangan kabeh. Makanya banyak-banyak hadir di majelis pengajian untuk menghindar dari tagihan hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tak kurang apapun. Semoga selalu bahagia, banyak uang seperti beruang. Dan tidak seperti koruptor tentunya. Kali ini ada berita terbaru dari Gubernur Tambal Jalan, yaitu Ladusing, seorang Ahmad Lufi yang tampaknya dari anak buahnya itu Mbalelo. Pertama, Bupati Pekalongan. Dia itu ketangkep ketika yang katanya itu bersama Ahmad Lufi. Tapi Ahmad Lufi itu menyanggahnya. Nggak tahu ya siapa yang benar ya. Padahal dari Bupati Pekalongan udah bilang demi Allah Pak gitu. Dan kali ini dari Bupati Cilacap yang baru 1 tahun menjabat juga diciduk KPK. Ini mau ikut-ikutan atau ini memang nggak menurut sama atasannya, dan mana itu disimak seperti apa selengkapnya. Yuk langsung kita eksekusi. Setelah Pati Pekalongan Kabupaten, saya tidak pengen 1,5 bulan lagi ada lagi, jelas.
Cukup 2 kali, orang saya ping 3, ping 4 tahun. Sudah sering kita ulang-ulang kok muncul lagi. Saya minta tolong para bupati wali kota betul-betul kita grip untuk akuntabilitas kita, keterbukaan kita, transparansi kita, untuk tidak menyalahgunakan wewenang dan tidak melanggar hukum. Jelas untuk para bupati wali kota? Harus. Siapa aja Pak yang tercantum Pak? Pak, itu inisiatif sendiri Pak, mau ngasih bagi-bagi THR. Pak itu bagi-bagi THR inisiatif Bapak apa emang ada permintaan Pak? Ada request permintaan kali? Ada permintaan nggak sih Pak? Apa emang Bapak yang inisiatif Pak buat bagi-bagi THR Pak? Bupati Cilacap diduga pungut THR 75 sampai dengan 100 juta dari 25 perangkat daerah. 100 juta per perangkat daerah. Memerintahkan Saudara SAD selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap untuk mengumpulkan uang dalam rangka memenuhi kebutuhan THR untuk pribadi dan pihak-pihak eksternal. Kabupaten Cilacap sendiri memiliki 25 perangkat daerah, jadi ada 25 perangkat daerah, kemudian 2 rumah sakit umum daerah, dan 20 puskesmas. Awalnya permintaannya yaitu sekitar 75 sampai 100 juta per perangkat daerah. Samsul Aulia Rahman adalah politikus PKB yang menjadi Bupati Cilacap masa jabatan 2025 sampai 2030, menjabat sejak 20 Februari tahun 2025 setelah dilantik Presiden Prabowo di Istana Negara, putra kelahiran Cilacap pada 30 November 1985. Pada 13 Maret 2026 tertangkap OTT KPK terkait proyek infrastruktur Kabupaten Cilacap. Pemerasan kejam berkedok tunjangan hari raya. Bupati Cilacap Samsul dan sekdanya kini resmi ditahan KPK. Di saat jutaan rakyat kecil sedang susah payah memutar otak mencari uang tambahan demi membelikan baju lebaran untuk anak-anaknya, kabar dari gedung KPK hari ini justru merobek rasa keadilan kita. Yang membuat hati nurani kita menangis ini diduga bukan sekedar korupsi proyek biasa, melainkan pemerasan kejam berkedok tunjangan hari raya. Sang bupati diduga kuat memerintahkan bawahannya untuk memalak setiap kepala dinas hingga puskesmas. Uang pelicin tersebut kabarnya akan digunakan untuk THR pribadi bupati dan dibagi-bagikan ke pihak eksternal. KPK berhasil menyita 610 juta rupiah uang tunai yang disembunyikan secara amatiran dalam sebuah goodie bag. Sungguh miris melihat momen suci dirusak oleh oknum pemimpin daerah. Mari kita junjung asas praduga tak bersalah dan kawal kasusnya. Menurut kalian hukuman apa yang pantas untuk pengkhianatan ini? Kalau ke depan ada pejabat kabupaten Horwil pengawas dan pemilik datang ke Bapak Ibu semuanya meminta uang, memakmurkan mungkin memaksa, terus mungkin atau menekan menekan sehingga Bapak Ibu semuanya memberikan terpaksa memberikan sesuatu langsung dilakukan kepada bupati. Pak, soal pemberian ke Forpinda siapa aja Pak yang tercantum Pak? Pak, itu Cilacap ditangkap KPK, harta tercatat 12 miliar rupiah. Tapi ada yang ganjil, Samsul Aulia Rahman, putra daerah yang menanjak dari ajudan hingga bupati, punya tanah dan mobil mewah senilai miliaran, semuanya tercatat hibah tanpa akta. OTT ini bikin publik bertanya-tanya, bagaimana bisa kekayaan setinggi itu tiba-tiba muncul di laporan resmi. Bupati Cilacap ditangkap KPK dugaan suap proyek. Kini temenan sampai jadi tersangka. Saya sebagai warga Cilacap sangat kecewa kepada Anda. Ngapurane ge, temenan. Saya sangat kecewa. Apa rikara kelingan wingi janji paring rakyat. Pas lagi pada nyalon, minta suara rakyat. Sekarang Anda sudah dipilih, sudah dipercaya. Anda harusnya amanah. Ngapuran iki ya, tapi temen Anyong kecewa banget. Ki berita sing paling ortak senengin Anyong. Apa melas yang rakyat cilik
Apa-apa dikorupsi kepriwe maju, kepriwe Cilacap arek makmur. Kita menghargai itu, dan ini menjadi pelajaran bagi kita pejabat publik. Selamat ya Pak Lutfi, selamat. Bupati Anda satu persatu meratali habis. Wis tuwek pembelajaran itu. Wis tuwek pembelajaran. Ya memang dasarnya memang otak-otaknya otak koruptor, Pak. Kalau nggak ada niatan dari awal, niatnya ingin memajukan satu wilayahnya, ya nggak mungkin main korupsi. Kemarin Bapak bilang apa? Saya nggak mau terjadi 3, 4, dan 5. Ya, saya tidak mau terjadi setelah Pati dan Pekalongan. Ada lagi 1,5 bulan berikutnya ada bupati yang ketangkap KPK. Baru 2 hari. Baru 2 hari, Pak. Sudah kegiring KPK Bupati Anda Cilacap. Selamat ya Pak. Bupati Anda penuh dengan prestasi luar biasa. Jan modern. Ya, pasti bahagia Pak Lutfi. Kalau ngomongin pembelajaran, seharusnya 1 kali itu dijadikan pembelajaran supaya introspeksi diri. Tapi apa yang dilakukan? Mereka tidak memperdulikan, tetap menggasak jatah-jatah proyek dari daerah mereka untuk mengirimkan setoran. Berbeda dengan Pekalongan, ya, karena tender-tendernya dimenangkan oleh pemilik perusahaan bupatinya sendiri. Contoh kasus apa? Pati, setoran upeti dari perangkat desa. Pekalongan, ya, nilep proyek-proyek semua dari proyek yang ada di Pekalongan dikerjakan perusahaan bupati sendiri. Cilacap minta jatah setoran THR-an dari perusahaan pengerjaan proyek yang ada di sana. Ingat Pak, sebentar lagi 1-2 bulan ada lagi Pak Jawa Tengah. Lihat aja nanti. Kalau melihat dari modus dari seorang Bupati Cilacap, memang itu seperti seolah-olah dari skema ladusing yang menerima setoran gitu guys ya, karena sistem tersebut biasa dilakukan oleh para aparat. Ternyata usut punya usut, dia adalah lulusan dari EPDN yang ternyata ya terkait dengan sama saja dengan pendidikan militer. Dan kemudian dari apa yang dilakukannya dengan modus yang membuat ia mengumpulkan kekayaan, yaitu dengan cara memeras para dinas-dinas tertentu untuk menyetorkan sejumlah uang dari 75 juta sampai 100 juta rupiah untuk THR pribadi. Pantes ya mereka itu cepet kaya ya, apalagi punya ini gampang gitu guys ya. Apalagi kalau mereka itu mempunyai tender-tender atau project-project yang membuat mereka menambah cuan mereka, otomatis para pejabat semakin kaya. Aduh, parah banget ya guys ya. Inilah ya para mental korup, para mental pejabat yang rakus hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri tanpa mementingkan kepentingan masyarakat. Dan seperti video selengkapnya, yuk langsung kita lanjut. Aku wong Cilacap lur. Mengenai bupatine aku, sekdaku, despermadesku, terus sedulur-sedulur pejabat teras bupaten nang kabupaten digawa nang KPK. Ya seneng ora seneng sih. Tapi ya wong dalan Cilacap Barat be ajur mumur kabeh. Dalan kabupaten siji tak sebutna jalan kabupaten masuk desa Gintung Reja, kecamatan Gandrung Mangulur. Jalan kabupaten masuk desa Kamulyan Igir Tugelur. Remuk jujuk ora kanggo gawe lur. Maning dalan kabupaten Sisumur Mengbulusari, Jlegong remuk jujuk lur. Nah
anane peristiwa kayak gini pejabat pemerintah Kabupaten Cilacap arep pindah kantor meng KPK yang aneh. Bupaten Cilacap ora diurusi ya ora papang. Koli nyusun sing anyar-anyar sing jujur-jujur. Cuman ge KPK urung nentukna ge, urung diinformasikna di klambini orangnya ikwe seragam kantore ikwe lho, seragam kantor terbaru mereka. Mudah-mudahan KPK solid sama warga Cilacap, tanpa demo, tanpa apa, senyap. Jos maro jos KPK pusat. OTT Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman. Orang-orang Cilacap, bupatimu nih loh digawa KPK, ditangkap KPK. Katanya sih dugaan modus-modus praktik-praktik penerimaan fee proyek. Jadi kalau ada pihak ketiga yang mengerjakan proyek seperti jalan, jembatan, pengadaan barang dan jasa, itu harus bayar fee, ngasih jatah ke Pak Bupati, katanya seperti itu. Nah sekarang Pak Bupati ini statusnya masih sebagai saksi dan ada 26 orang lain yang ikut dibawa ke KPK. Ya mudah-mudahan hanya saksi ya, bukan tersangka. Semakin banyak ya bupati-bupati, wali kota yang terjaring OTT KPK karena apa? Praktik fee atau suap proyek. Nah ini di Jawa Tengah sudah ada 3 kepala daerah nih yang ditangkap KPK. Ada Bupati Pati, terus Bupati Pekalongan. Nah ini Bupati Cilacap. Luar biasa. Mudah-mudahan KPK menangkap para kepala daerah mulai tingkat bupati, wali kota dan gubernur yang suka minta fee proyek itu, karena itu kayaknya memang praktik yang udah biasa dilakukan ya. Semangat KPK, tangkap terus. Ini Bupati Cilacap nggak nurut sama perintah gubernur apa gimana? Baru beberapa hari gubernur bilang stop, nggak ada lagi yang kena OTT, cukup Pati dan Pekalongan. Dari Pati ke Pekalongan jaraknya cuman ya kurang lebih 1,5 bulan lah. Lah ini dari Pekalongan ke Cilacap jaraknya cuman ya terhitung 2 minggu kayaknya. Padahal Pak Gubernur baru menyampaikan 2 hari yang lalu gitu. Kemarin Bupati Cilacap kena OTT. Nominalnya nggak banyak, 600 sekian juta gitu, 600 sekian juta. Ya ini kan jadi pesan ini secara tidak langsung tidak tersampaikan. Kalau kata bahasa Sunda masa belut teing, lu gue gitu. Jadi nggak dengerin instruksi gubernur nih. Hati-hati buat kepala daerah kabupaten kota di Jawa Tengah. Bupati minta THR. Kedengarannya bercanda, tapi ini nyata. KPK baru saja menetapkan Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman jadi tersangka pemerasan. Modusnya ngumpulin duit THR dari dinas-dinas. Gila nggak? Bayangin guys, harusnya kepala daerah mikirin gimana rakyatnya bisa mudik aman atau harga pangan stabil pas lebaran. Ini malah sibuk ngetok pintu SKPD. Katanya targetnya terkumpul sampai 750 juta rupiah. Dan pas OTT kemarin, KPK nemuin 610 juta yang sudah standby di dalam goodie bag. Yang bikin geleng-geleng, ini bukan sukarela. Diduga ada unsur intimidasi. Kalau nggak store, ya siap-siap aja kena rotasi jabatan dari 75 juta sampai 100 juta per dinas. Padahal beliau ini baru banget menjabat buat periode 2025 hingga 2030. Belum lama duduk, udah pindah tidur ke rutan KPK. Pelajaran buat kita semua, jabatan itu amanah, bukan alat buat cari THR tambahan. Sekarang Pak Bupati dan Sekda harus lebaran di tahanan buat 20 hari ke depan. Dan pertanyaannya, kalau bupatinya kayak gini, gimana nasib pembangunan di daerahnya ya? Kira-kira menurut kalian hukuman apa yang paling pantas buat pejabat yang palak anak buah demi THR pribadi?
Sampai ke Priage, Bupati lagi Priage ya, sampai ke lo. Facebook sampah, mikir. Kepala Eputeker di Pikir lagi ya. Urusan ke Priage. Ah, warganya melas lo. Penyakit tok. Ya, kita pikir. bener. Lur, kayak kirono ngapak lur, ketemu karo camatanya lur, seminggu kenang kroya. Kayak dengan kondisi aja Pak Camat, apa ge solusinya Pak Camat? Yang jelas terima kasih atas masukannya dari para warga. Tentunya kayak saya sendiri memang sudah lama sekali juga pernah kesini. Yang jelas warga setempat ini yang ya bukan menikmati, yang merasakan baunya dan sebagainya ya. Nah, sehingga dari masukan ini kita nanti komunikasikan dengan para pihak khususnya teknis dari jajaran PU khususnya, sehingga harapan saya nanti sesegera mungkin untuk ada tindak lanjut supaya hal yang dikeluhkan bisa teratasi. Mungkin itu. Mohon kondisivitas untuk warga semua di Kedawung. Siap Pak Camat. Gue komen ke Pak Camat ya, tunggu bae ya, tunggu bae. Langkah Pak Camat tunggu bae, ganu lagu bupati ngelombo. Arpa iya, arpa we kaya nu arpa pakai Pak. Arpa we kontainer ora sida. Kontainer siapa? Lagi arep nang Pak Camat kan diupayakan ge kepriwe solusinya ada. Tapi menurut saya dari sikap yang diambil oleh para pejabat, kenapa sih mereka itu mau melakukan hal apapun atau melakukan kebijaksanaan apapun atau bahkan proyek-proyek yang membuat dirinya itu menjadi kaya atau mencari cuan di balik proyek-proyek tertentu. Baik itu perizinan yang mungkin boleh dibilang kurang layak, seperti perumahan yang subsidi yang seharusnya dibangun bukan di tempat yang layak, di daerah situ-situ atau mungkin daerah yang rawan longsor. Nah, ini mungkin ada sebuah dari perilaku yang menyebabkan dia itu melakukan tersebut. Misalnya dia itu menjadi pejabat dengan modal oknum tertentu. Nah, otomatis ketika dia menjabat, dia akan melakukan sebuah gebrakan-gebrakan yang tentunya itu di luar ilegal atau di luar legal gitu, atau bukan ilegal ya, karena mereka terpaksa untuk mengembalikan atau mungkin boleh dibilang sebuah politik jasa, imta balas jasa yang membuat mereka ya harus memaksakan untuk memiliki uang tersebut. Oleh karena itu otomatis hal itu dilakukan mau nggak mau, dan ini tampaknya benar apa yang dilakukan atau dinyatakan oleh Ustadz yang menyindir Bupati Cilacap. Dan kok bisa kejadian ya? Dan seperti videonya, yuk langsung kita play. Bupati Cilacap terpilih, Pak Samsul, digarapin Aba Anza. Itu kan masih banyak kreditan itu ketoro. Wajahnya wajah mengandung kreditan. Tapi kalau lagi kayak gini kan nggak inget. Lali, bupati terpilih pun lupa kalau hutangnya belum lunas. Loh, dikira beliau nggak punya utang. Modal kemarin utangan kabeh. Makanya banyak-banyak hadir di majelis pengajian untuk menghindar dari tagihan hutang. Pokoknya kalau mau ditagih hutang yuk nyari majelis pengajian. Nggak ada orang nagih hutang di pengajian. Allahumma sholli ala Muhammad. Nih. Cilacap. Pati mana? Setelah Pati, Pekalongan Kabupaten. Saya tidak pengen 1,5 bulan lagi ada lagi. Jelas cukup 2 kali. Himbauan Pade nggak ampuh. Setelah Pati, Pekalongan, ada lagi Pade. Nih. Cilacap. Berarti Pade kemarin ngomong saya dalam 1,5 bulan ini tidak mau ada lagi kena ini itu dan sebagainya. Ada Pade. Proyek lagi. Aduh, 3 Pade, udah sekarang Jawa Tengah. Aduh. Ya, kemarin saya bilang untuk para kepala daerah rentan untuk lebaran gini. Kebutuhan banyak. Ya. Untuk ngasih THR ini itu, bingkisan ya. Uang harus banyak. Makanya apa? Jalan pintas. Uang yang paling gampang dicari. Ngebel kontraktor. Ayak meren. Denger THR. Begitu Pade. Kasihan Pade. Aduh. Ya maksudnya bukan dikonsumsi diminum, dipakai kita gitu loh Pak. Apa bon mandi di sebelah mana?
Kalau sekarang kalau belum dibuka, jangan turun Pak. Kalau kalau caranya nggak dibuka, ya nggak bau Pak. Ini ngalir nggak ini? Tenang, teman-teman. Terus kota Alno Medi, sebangsa apa itu, badak endang ke sini Pak. Oke Pak, Sopir bus santai putar musik keras, tak sadar bahwa Bupati Cilacap CS dan penyidik KPK. Bus kuning itu melaju dari Cilacap menuju Purwokerto pada Jumat, 13 Maret 2026, siang. Di balik kemudinya, Hartono, sopir asal Purbalingga, sama sekali tidak menyangka rombongan yang diangkutnya ternyata berkaitan dengan operasi tangkap tangan, OTT, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Sepanjang perjalanan, ia bahkan sempat memutar musik cukup keras di dalam bus. Ia mengira rombongan tersebut hanya akan menghadiri acara buka bersama di Purwokerto. Namun bus yang dikendarainya justru berakhir di Mapolresta Banyumas. Hartonon menceritakan pengalamannya saat diminta mengantar rombongan dari Cilacap menuju Purwokerto, Jumat, 13 Maret 2026. Ia mengaku berangkat sekitar pukul 14 WIB dari area Samsat Cilacap. Awalnya, ia mengira penjemputan tersebut bertujuan untuk mengantar rombongan ke stasiun. Awalnya sopir tersebut dihubungi oleh pihak kantor Porian Nama dari bus yang mengangkut tersebut. Dari informasi yang ia terima, perjalanan itu disebut-sebut untuk kegiatan buka bersama dari Cilacap menuju Purwokerto. Saya kira mau buka bersama, ujarnya kepada tribunbanyumas.com. Selama perjalanan, ia bahkan sempat memutar musik cukup keras di dalam bus. Bus yang dikendarainya memiliki kapasitas sekitar 50 penumpang. Saat itu, sekitar setengah kapasitas bus terisi, diperkirakan sekitar 20 orang yang didampingi sejumlah petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Sopir tersebut mengaku tidak mengetahui bahwa rombongan yang dibawanya termasuk Bupati Cilacap. Kalau melihat dari rekam jejak pejabat dari Bupati Cilacap, memang belum dijelas ketahui ya dari track recordnya, ya dia itu seorang yang masih muda. Dan kemudian dari apa yang dilakukannya tentu saja berbanding terbalik dengan perkataannya yang mengatakan bahwa siapapun yang mengambil uang atau menyatut uang dari siapapun pejabat yang dengan ada unsur pemaksaan itu tidak boleh dilakukan. Tapi pada kenyataannya hal itu malah dilakukannya sendiri, seolah-olah dia itu menjilat ludahnya sendiri. Dan kemudian dia itu tidak malu dengan konsekuensi yang akan diterimanya. Terlebih bahwa dia adalah seorang pejabat publik yang mencontohkan berbagai kebijakan, berbagai kegiatan yang mencerminkan pejabat yang bijaksana. Tetapi dalam kenyataannya merupakan ya termasuk pejabat yang bejat juga ya guys ya. Karena apa yang dilakukannya itu seolah-olah, ya memang nggak seolah-olah, memang benar-benar nyata dia itu melakukan sebuah kejahatan politik ya, karena dia itu melegalkan sesuatu yang tidak diperbolehkan dan melakukan kewenangan yang kesenangan-wenangan gitu ya guys ya. Dan kemudian dari rakyat dari Cilacap sendiri tentu saja amat sangat malu guys. Siapapun itu gitu ya, karena seperti yang kita ketahui di daerah Cilacap itu termasuk daerah yang tertinggal. Dari jalan-jalannya sangat rusak, itu sangat luar biasa. Bahkan puluhan tahun dari pejabat satu ke pejabat yang lain hingga pejabat sekarang itu sama saja. Itu sangat minim pembangunan, tetapi dari sepak terjang para pejabatnya itu sedikit-sedikit korupsi ya. Dari bupati yang lain ke yang satu yang lain atau bahkan lurah pejabat yang di bawahnya itu sama saja ya, mereka terpilih bahkan lebih dari satu kali ya, tetapi dari kenyataannya pembangunan itu minim sekali. Dan kemudian dari seorang Bupati Cilacap yang merupakan mungkin sebuah harapan baru bagi masyarakat Cilacap sendiri ya, tetapi harapan itu sirna karena sebuah tindakan yang sangat konyol sekali guys ya. Padahal itu apakah mungkin itu sebuah arahan dari pemimpinnya yang kemarin pernah berceramah, berpidato, sedikit-sedikit dipidanakan, sedikit-sedikit dipidanakan. Sedikit iya, kalau ratusan juta itu banyak bagi masyarakat ya.
itu sangat luar biasa ya. Bahkan sampai 700 juta ya, apa yang dikumpulkan 680 juta ya, itu kan sangat luar biasa banyaknya kalau masyarakat kecil bagi saya, terutama masyarakat miskin. Tapi itulah kenyataannya. Dan apakah mungkin sesuatu yang berbau-bau pemerasan, korupsi akan terus berlanjut di Cilacap? Kita tidak tahu, karena dari hukum untuk koruptor itu masih sangat lemah. Dan semoga saja sih dari Ahmad Taufik ya konsekuen dan kemudian konsisten. Dia itu tidak hanya sekedar senang karena belok kiri ya, apapun jumlahnya, sedikit atau banyak, jika memang itu korupsi, melanggar hukum, ya tetap saja itu tetap ilegal. Tetapi jika memang sedikit-sedikit diampuni, ya lama-lama menjadi tuman. Cukup sekian ya video teman-teman ya, semoga menambah informasi dan menjadi sebuah bahan pembelajaran. Kok tua-tua belajar mulu gitu. Korupsi guys, orang muda, anak muda SMP aja tahu korupsi itu ilegal. Cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.